Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mahasiswa Ekonomi Syariah semester 4 yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Namun sebelumnya kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik mahasiswa yang dirahmati Allah, pada waktu minggu lalu saya memberikan sebuah film yang saya ingin kalian mereviewnya, dan sudah saya lihat ternyata alhamdulillah hasilnya kalian sudah mulai berpikir secara filosof seperti yang saya inginkan, bahwa tulisan-tulisan kalian mencerminkan kekritisan kalian dalam menulis. Kenapa saya memberi film yang berisi tentang logika berpikir? Karena saya ingin menggiring kalian semua sebelum benar-benar masuk ke dunia filsafat ilmu, kalian sudah membekali diri sebagai mahasiswa yang berpikir kritis dan logis. Akan saya bahas tentang film yang kemarin kita beri judul dengan 2+2 sama dengan 5. Film tersebut menggambarkan tentang doktrinasi penguasa, di mana penguasa di film itu adalah seorang guru ataupun kepala sekolah. Jika kalian sudah menyimak, maka kalian akan menangkap drama kehidupan kita hari ini dalam analogi yang sangat tepat, yaitu tentang bagaimana masyarakat kita apakah sudah berpikir kritis. Sebenarnya masyarakat Indonesia sudah mulai membuka pikirannya secara filosofi, secara filsafat semenjak reformasi. Sebelum reformasi, masyarakat kita cenderung komunal, jadi mengikuti apa kata penguasa. Nah, semenjak zaman reformasi, apalagi zaman sekarang ini ya, masyarakat kita sudah bisa berpikir secara bebas. Contohnya ketika digelontorkan pemikiran tentang legalitas nikah, masyarakat berbondong-bondong memboikot arahan ataupun hal-hal yang sifatnya melanggar atau tradisi, melanggar kepercayaan masyarakat, kita sudah bisa melawan dengan baik tentunya. Dan juga ketika ada penghilangan frase agama di kurikulum pendidikan, masyarakat kita pun sudah berpikir secara kritis menolak pemikiran tersebut. Nah, dalam film itu adalah gambaran relasi antara kebenaran hakiki, yang kedua kebenaran gadungan, ketiga penguasa otoriter, keempat senior yang arogan atau antek penguasa. Itu sudah tergambar ya di film tersebut. Yang kelima adalah suara mayoritas pencari selamat. Yang keenam si peragu yang memilih aman. Yang ketujuh dan pejuang kebenaran sejati yang rela mengorbankan nyawanya demi memperjuangkan kebenaran. Itulah yang saya maksud, mahasiswa harus kita giring ke arah pejuang sejati yang memperjuangkan kebenaran ya. 2 ditambah 2 dalam film tersebut sebenarnya adalah 4, adalah kebenaran sejati. Sedangkan 2 ditambah 2 adalah 5, adalah kebenaran versi penguasa, di mana seorang penguasa dengan gaya otoriter bebas untuk memperlakukan hal yang sekiranya tidak logis menjadi suatu paksaan dan menjadi suatu kebenaran yang dipaksakan. Dalam film tersebut juga kepala sekolah yang berbicara dari jauh adalah superpower pengendali dunia. Ada juga peran guru killer, yaitu penguasa kelas, di mana penentu mana yang hoax, mana yang ujaran kebencian menjadi sebuah bagian dari skenario superpower kepala sekolah. Dalam film tersebut 3 murid senior adalah
si arogan yang terbeli penguasa, penjaga legitimasi kebenaran palsu milik penguasa. Dan mayoritas murid adalah para pragmatis, oportunis. Jadi mereka cari selamat saja. Biarlah 2 ditambah 2 sama dengan 5, asal nyawa tetap aman di badan. Murid yang pertama yang berani mengatakan 2 ditambah 2 adalah 4, tapi akhirnya dia tergeletak, digertak dengan si pecundang, itu adalah pejuang sejati. Sedangkan murid yang dikatakan pejuang sejati adalah yang teguh menulis 2 ditambah 2 adalah 4, hingga dia rela dieksekusi senior atas izin penguasa. Maka itulah yang dinamakan pejuang sejati. Murid yang secara diam-diam mencatat 2 ditambah 2 adalah 4 adalah suara hati nurani yang tersembunyi di balik ketakutan pada represif penguasa. Pertanyaannya sekarang, apa jadinya masa depan negara kita jika di sekolah-sekolah para tokoh munafik secara masif ikut menyuarakan doktrinasi penguasa otoriter dan tidak menanamkan mental pejuang atau pembela kebenaran kepada murid-muridnya? Bagaimana jadinya? Mahasiswa, ketahuilah bahwa pejuang sejati akan tetap menyuarakan bahwa yang salah tetap salah, walaupun harus menanggung resiko dengan nyawa yang melayang. Mereka berani menyuarakan kebenaran karena keyakinan yang tinggi pada Allah, bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan hidup yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Intinya dalam pembelajaran review film tersebut, kita jangan menyia-nyiakan hidup yang cuma sementara hanya karena ketakutan kepada manusia sehingga kita menolak kebenaran, menolak berpikir logis. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 147 bahwa kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka jangan sekali-sekali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Inilah yang saya katakan bahwa untuk masalah agama adalah kebenaran hakiki. Jadi jangan salah, agama itu semuanya logis dan masuk akal. Jangan ketakutan membicarakan filsafat yang berkaitan dengan agama, karena agama itu sudah logis, sudah logika ya. Contohnya hal yang mungkin tidak terpikirkan, sholat itu kenapa sih harus membungkuk, kenapa sih harus berdiri, kenapa sih harus sujud. Padahal di bagian itu, di bagian-bagian sholat sudah dijelaskan secara logika bahwa hal itu adalah termasuk rasa penundukan, rasa kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala melalui gerakan-gerakan filosofis yang artinya benar-benar tidak berdaya. Secara logika sholat sudah logis karena juga secara kesehatan juga mengandung hal-hal yang sifatnya melancarkan darah, kemudian memasuk oksigen ke dalam kepala, dan banyak hal-hal yang bermanfaat dari sebuah sholat. Logis kan? Jadi jangan takut ketika membahas hal-hal yang logika berkaitan dengan agama, karena itu sudah logis. Nah, setelah kalian semua digiring ke dalam masalah logika berpikir, sekarang tinggalkanlah hal-hal yang sifatnya mitos, kemudian tradisi-tradisi yang tidak masuk akal. Kita akan berpikir secara realis, menjadi mahasiswa filsafat ilmu yang siap menjadi pejuang sejati, yaitu pejuang kebenaran. Itu adalah review film kemarin ya, yang saya bahas lebih luas. Semoga kalian masuk dalam dunia filsafat dalam kondisi siap berpikir secara logis, realis, dan kritis.
Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Nah, sebelum mulai dari video ini, kalian harus subscribe ya. Bentar. Kalian jangan lupa like juga ya, sama like juga.